Dia adalah pria paling tak tahu malu yang pernah saya lihat. Hena itu baru saja bermain poker dengannya. Pria itu benar-benar membuka pakaiannya lagi. Melihatlah tubuh seksi ini. Harry mengajak Hena bercocok tanam. Tetapi Hena menolaknya. Karena marah, Harry mengosokkan puntung rokok ke perut Hena. Hena berteriak kesakitan. Suara yang keras membuat Grace adiknya menjadi panik. Tapi hal-hal buruk tidak berakhir. Harry memakai topeng kepala babi lagi. Dia bersiap ini bermain dengan gadis-gadis ini, untuk membuat permainan lebih seru. Psikopat ini bahkan mengikat adik perempuannya juga. Dia ingin mengalami kebahagiaan ganda. Dengan pintu kontainer tertutup, mimpi buruk kedua gadis itu dimulai. Namun, beberapa hari yang lalu, kedua saudara perempuan seperti bidadari seksi. Dengan tubuh sempurna dan penampilan imut, mereka menarik perhatian pria sebelahnya. Kedua pria bernama Jack dan Sam mengajak mereka datang ke rumah untuk bermain poker. Kedua gadis ini bahkan melihat pantat seksi pria itu. Kedua saudara perempuan itu segera berlari menuju kendaraan mereka. Sesampainya di rumah mereka, Ibu Jack dan Sam menyambut keduanya, dan menyajikan teh sore yang lezat untuk mereka. Tapi setelah makan Hena merasa pusing. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Keduanya yang ketakutan segera berlari keluar rumah. Tapi dalam sekejap mata, gadis-gadis dibawa kembali oleh Sam dan Jack. Ketika mereka sadar, kakinya dikunci dengan rantai. Ada dua wadah aneh di samping mereka. Saat itu, Sam datang. Dia akan menggunakan dua gadis untuk membantunya menghasilkan uang. Sam secara khusus menyiapkan payung kecil dan piyama. Dan dua kontainer di samping adalah tempat mereka bekerja. Segera seorang pria parubaya datang melihat kedua gadis ini. Tetapi dia bukan bos di sini. Dia adalah paman dari Sam dan Jack. Ternyata itu bisnis keluarga mereka. Sam duduk di kursi santai dan menonton dua gadis ini mandi. Tiba-tiba dalam keadaan bahaya, seorang polisi datang dan mendekat. Dua gadis akhirnya melihat harapan, tapi tidak menyangka bahwa polisi itu juga seorang psikopat. Dua gadis juga dibawa ke dalam kontainer. Baru 3 menit. Sheriff tua berjalan keluar dengan perasaan puas. Sam dan Jack kemudian membawakan psikopat lain datang untuk kedua gadis ini. Harry langsung terpesona melihat Hena. Dia hanya perlu menghabiskan $50 saja dan bisa membawanya masuk ke dalam. Terlihat jelas, Harry bukanlah pria yang baik. Begitu memulai dia langsung memukul Hena. Hena meludahi Harry. Dan seketika membuat Harry marah. Dia langsung menampak Hena. Kemudian membuka baju Hena. Dan adegan selanjutnya, kalian pasti tidak menyukainya. Kita lompati saja. 5 menit kemudian Hena akhirnya keluar dari kontainer. Dia mengira semuanya telah berakhir. Tidak disangka, di hadapan mereka ada suara binatang buas. Para pedagang itu seperti telah diinstruksikan. Sam segera masukkan kepala gadis itu ke dalam karung. Pertarungan kecantikan dan binatang akan segera dimulai. Pria ini langsung memakai topeng kepala babi. Dia bersemangat dan juga membuat suara yang sedikit aneh. Hena berteriak ketika dia melihat ini. Dia melihat si kepala babi menunjuk ke arahnya. Dan Hena pun dibawa olehnya. Laki-laki itu seperti babi hutan. Mencium gadis ini seperti mencium kubis. Hena yang lembut membuatnya sangat puas. Segera Hena dan kepala babi memasuki kontainer bersama-sama. Saat pintu terbuka lagi, topeng babi itu telah ada di atas kepala Hena. Melihat keadaan adiknya, Grace merasa sangat terpukul. Grace tahu adiknya telah mengalami penyiksaan mental. Tanpa menunggu kedua gadis itu mengatur napas, Harry kembali menemui mereka, agar tidak menyakiti adiknya lagi. Grace dengan tegas berjalan di depan pria itu. Tepat ketika Harry berpikir, dia akan bersenang-senang lagi, Grace langsung menggigit lehernya, dan membunuh Harry. Mereka kemudian melarikan diri. Mereka berkendara pergi menuju ke kota, tetapi mereka tidak pergi ke kantor polisi, tetapi mendatangi ke toko perangkat keras. Pada saat ini, mereka memutuskan untuk membalas dendam. Mereka ingin membuat para pedagang jahat itu menerima apa yang telah mereka lakukan. Semua alat yang tersedia, mereka tidak menyia-nyikannya. Ketika akan membayar, bos toko bahkan terkejut. Dia sama sekali tidak tahu mengapa anak perempuan membutuhkan begitu banyak alat. Setelah mengambil uang tunai, bos sepertinya mengerti segalanya. Sebelum pergi, dia juga memberi 2 orang alamat para pedagang jahat itu. Dan paman yang baru pulang belum menyadarinya. Ada 2 sosok menakutkan di sudut ruangan.
Ketika baru saja berbalik, bola paku tenis telah mengenai salah satu matanya. Penglihatan paman langsung kabur, dan kedua gadis itu tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Saat paman bangun, dia telah diikat oleh kedua gadis itu. Gadis itu segera menjambak rambutnya, membentur kepalanya dengan keras ke papan. Tetapi kedua saudara perempuan itu masih merasa belum cukup kejam. Lalu dia mengambil tongkat baseball yang penuh dengan paku. Dan ketika polisi tiba, si paman telah mati terbunuh. Grace dan Hannah melanjutkan perjalanan mereka, buru-buru mendatangi pedagang jahat yang lainnya. Tak lama kemudian, kendaraan itu berhenti di depan sebuah gereja, dan di depan pendeta berpakaian bagus ini. Tetapi dia sebenarnya psikopat berkepala babi. Dia sengaja memakai topeng kepala babi untuk menggertak gadis-gadis. Saat itu dia menyakiti Hannah. Sekarang Grace ingin bajingan ini merasakan kesakitan. Ketika pendeta tersadar, Hannah telah berjalan ke gereja dengan tongkat baseball. Melihat wajah yang familiar ini, pendeta itu langsung terkejut. Tapi dia belum bertindak. Grace telah memukulnya dari belakang. Keduanya langsung mengikatnya ke bagian belakang mobil, kemudian berkendara dan menyeretnya. Ketika tiba di tujuan, pendeta psikopat ini telah terluka parah di sekujur tubuhnya. Grace merasa senang dan menyalakan rokok. Tetapi psikopat ini masih mengutuk dan memaki mereka. Hal ini membuat mereka marah. Hannah kemudian mengambil minyak, dan langsung menyiramnya di atas tubuh psikopat ini. Kemudian Grace menyalakan api di atas tubuhnya. Pendeta psikopat itu dibakar menjadi arang di tempat, dan pemimpin organisasi perdagangan manusia masih menculik gadis-gadis. Polisi psikopat ini belum tahu, di belakangnya telah berdiri dua gadis. Ketika polisi psikopat itu bangun, dia telah diikat ke kursi. Polisi psikopat ini berusaha melepaskan ikatan, tetapi tetap tidak bisa lepas. Grace memintanya untuk memilih salah satu yang ada di tangannya, dan polisi itu memilih peluru. Hannah tidak bisa mengatakan apapun. Grace mengangkat pistol dan tembak kepala polisi psikopat. Selanjutkan rumah pedagang manusia kedua. Mereka memperhatikan gerakan Bibi May. Tepat setelah minum air, dia menemukan sebotol obat. Ketika Bibi May bangun, dia sudah berada di ruang bawah tanah, dan kaki tangannya anaknya juga telah diikat. Menyaksikan kedua gadis ini menggantung putranya Sam, Bibi May langsung menjadi gugup. Tetapi tidak disangka, gadis itu tidak langsung memukulnya di hadapan Bibi May, membiarkan Bibi May merasakan penderitaan. Wanita tua ini sangat terpukul, dan kedua gadis ini semakin merasa senang. Kemudian mereka berdua mengambil tongkat itu, memukulnya hingga mati. Bibi May menderita karena kehilangan putranya. Tetapi ini belum berakhir. Kemudian, mereka juga mengikat putra Jack sulung Bibi May. Hannah melangkah maju dan melepaskan talinya, langsung melempar tongkat baseball ke tangan Jack. Mereka akan membiarkan Jack membuat pilihan. Pukul Bibi May atau korbankan dirimu sendiri. Tetapi bagaimanapun juga orang yang ada di hadapannya adalah ibunya. Jack bahkan tidak bisa melakukannya. Dia akhirnya memilih mengorbankan diri. Bibi May yang ada di samping menjadi semakin hancur. Bibi May memohon belas kasihan kedua gadis itu, tapi mereka tidak mendengarkan perkataan Bibi May. Hannah berbalik dan mengambil mesin pemotong rumput, langsung meletakkan mesin itu di atas kepala Bibi May. Pada akhirnya, semua penjahat itu telah dihabisi. Kedua kakak beradik ini juga menyelesaikan balas dendam yang luar biasa.